Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih naik 1% lebih ke angka 7.885. Selain video ini, kami juga akan mengupload satu video pada jam 8 malam nanti yang menganalisa saham-saham di sektor emas yang saat ini masih melanjutkan kenaikannya. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten secara teknikal saat ini masih bergerak uptrend dan ternyata mulai mendiversifikasikan bisnisnya. Bagaimana potensi saham ke depannya, apakah masih menarik untuk kita coba entry? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini saya kembali coba update pergerakan dari saham UNTR yang bisa kita lihat sampai saat ini masih kesulitan untuk naik di atas resisten di sekitar harga 26.000. Sudah beberapa kali UNTR mencoba break resisten ini masih gagal. Tapi secara tren UNTR masih oke, bisa kita lihat garis EMA 50-140 masih berupa support yang sangat kuat. Sudah dua kali UNTR mengetes garis EMA 150 masih bisa bertahan dari bound. Jadi pada tanggal 1 September, UNTR sempat terkoreksi mengetes garis EMA 50-140, tapi bisa kita lihat berhasil bertahan dan tempat candle hijau. Hari Selasa kemarin berhasil naik tinggi ke sekitar 25 ribuan, tapi ternyata hari ini kembali gagal break 26.000, turun 1% lebih ke 25.600. Dan jika kita perhatikan di sini, saat ini ada satu zona support di sekitar 25.000. Jadi untuk teman-teman sudah punya saham UNTR, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Kan secara teknikal saat ini masih oke, apalagi garis EMA 50 telah berpotongan dan berada di atas garis EMA 150. Dan kalau pemberitaan dengan judul Pacu Diversifikasi, UNTR bangun pilar baru di luar batubara. Jadi saat ini UNTR mulai fokus di luar bisnis batubara, mereka sudah mulai masuk ke bisnis energi terbarukan. Ada juga segmen usaha mineral emas dan nikel. Jadi selain batubara, sudah banyak bisnis yang diversifikasi oleh UNTR. Jadi menarik secara fundamental, UNTR saat ini masih oke. Dan jika kita lihat broker summary untuk UNTR, pada penurunan 1% lebih ini terpantau tidak ada distribusi. Malah terlihat semua top 1 dan top 3 broker ini ada sedikit akumulasi. Dan jika kita lihat, asing memang terpantau hari ini keluar setelah beberapa hari terakhir ini masuk melakukan akumulasi. Jadi untuk UNTR, apabila teman-teman saat ini ingin coba pantau dari entry, misalnya lebih oke tunggu UNTR terkoreksi ke zona ini 24.800 sampai 25.000. Apabila masih bisa bertahan baru coba ikut entry. Jika terpantau terkoreksi dan tembus zona support ini lebih oke, mau saya coba tunggu di sekitar 23.600-an sampai sekitar 24.000 untuk target entry-nya. Dan sekarang kita coba lihat saham Indi hari ini naik tinggi. Bisa kita lihat sebelumnya juga beberapa kali mencoba naik di atas garis EMA 50-140 gagal break. Sempat hari Senin berada di bawah 1.300, tapi cara candle ini belum terkonfirmasi break. Hari Selasa masih bisa bangkit, masih bisa naik di atas 1.300. Hari ini naik tinggi, bisa kita lihat langsung break garis EMA 50-140 dan mencoba untuk melewati harga 1.600. Jadi menarik, sebelumnya 1.600 merupakan resisten beberapa kali menahan kenaikan dari saham Indi. Hari ini naik sangat tinggi, walaupun saya belum tahu ada informasi apa membuat Indi naik tinggi. Tapi jika kita lihat broker summary untuk kenaikan tinggi ini, bisa kita lihat asing hari ini masuk dengan jumlah lumayan besar. Setelah beberapa hari sebelumnya sempat melakukan sedikit distribusi. Tapi dalam 2 minggu terakhir bisa kita lihat asing sebenarnya sudah mulai masuk. Dan jika kita lihat kenaikan tinggi ini sebenarnya tidak ada akumulasi besar, hanya ada sedikit akumulasi. Jadi untuk Indi, karena saat ini sudah naik tinggi dan dekat dengan resisten berikutnya di sekitar 1.680 sampai 1.700, menurut saya ada potensi untuk terkoreksi sementara. Karena kenaikan tinggi ini walaupun candle yang sangat solid, ini tidak terpantau ada akumulasi besar. Dan zona resistennya 1.680 sampai 1.700 masih berupa resisten yang kuat. Jadi walaupun terkoreksi, menurut saya koreksi wajar. Jadi ada potensi untuk kembali turun mengetes 1.600 sampai 1.550. Jadi untuk teman-teman yang belum sempat pantau di harga bawah dan baru mau coba pantau di entry Indi dulu 1 minggu ke depan, lebih oke menurut saya adalah tunggu terkoreksi ke sekitar harga 1.550. Dan sebelumnya ini merupakan resisten kuat, apabila terkonfirmasi pada saat mengetes masih bisa bertahan dari rebound, ini akan berubah jadi support lumayan kuat untuk Indi ke depannya. Jadi lebih oke yang belum sempat dapat hari ini untuk tunggu terkena pullback dulu ke sekitar target harga 1.550 sampai maksimal 1.580. Apabila masih bisa bertahan baru coba ikut entry. Sedangkan untuk yang sudah punya, bisa jadikan 1.550 untuk trend stop atau jadikan 1.500 untuk trend stop. Karena cara pergerakan, selama masih kuat di atas 1.500, cara trend, Indi akan mulai uptrend. Sekarang kita update lagi saham Harum.
Saham Harum juga bisa kita lihat hari ini naik lumayan tinggi 16%. Sebelumnya bisa kita lihat mencoba untuk break 950, gagal break, terkoreksi ke garis EMA 50 150, bisa kita lihat Harum masih bisa bertahan dan kembali rebound. Dan menarik juga kenaikan hari ini membuat Harum berhasil naik di atas harga 1000 dan 1050 dan sempat menyentuh resistensi 1100. Tapi jika kita perhatikan broker summary untuk saham Harum, bisa kita lihat asing hanya melakukan sedikit akumulasi. Dalam beberapa hari terakhir asing memang mulai masuk. Dan jika kita lihat broker summary ini juga terpantau tidak ada akumulasi besar, hanya ada sedikit akumulasi. Jadi walaupun naik tinggi, Harum dan Indi tidak ada akumulasi besar. Jadi untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba pantau saham Harum, misalnya lebih oke adalah tunggu terkena pullback dulu mengetes 1000, apabila masih bisa bertahan baru coba ikut entry. Atau teman-teman mau coba swing dan sudah punya di harga bawah, bisa pertimbang take profit apabila ternyata besok Harum mencoba naik di atas 1100, gagal break, take profit dulu. Setelah itu baru sama turun kembali jika harga 1000 untuk re-entry kembali. Atau hold saja terus selama Harum tidak turun bawah harga 1000 untuk terlalu stop terdekat saat ini. Oke, selanjutnya kita lihat Doit juga saat ini mencoba untuk bangkit. Jika kita lihat Doit sampai saat ini masih bisa bertahan di sekitar harga 340 karena sebelumnya ini merupakan support juga menahan penurunan dari saham Doit. Dan kenaikan hari ini 8% membuat Doit mencoba untuk break garis EMA 50 di harga 376. Dan di atasnya juga sebenarnya ada resisten Wenko di 380. Jadi untuk Doit menurut saya menarik apabila memang berhasil naik atau minimal bisa bertahan di atas 380. Jika terpantau satu minggu ke depan Doit mencoba naik di atas 380 masih gagal, cara pergerakan Doit masih akan sideways. Jadi untuk yang sudah entry di sekitar 340 sampai 350, menurut saya bisa pertimbangkan untuk take profit apabila Doit gagal break 380 atau hold saja terus selama 340 tidak terlewati untuk saat ini. Dan jika kita lihat broker summary untuk saham Doit pada kenaikan 8% ini bisa kita lihat asing juga masuk, tapi akumulasi ini juga tidak terlalu besar. Tapi di broker summary bisa kita lihat kenaikan tinggi ini bukan ada akumulasi, malah terpantau ini ada distribusi. Jadi untuk Doit harus hati-hati. Beda dengan Indi dan Harum yang tidak ada akumulasi besar, Doit malah ada distribusi pada kenaikan 8%. Plus saat itu juga dekat dengan garis EMA 50 dan 380 yang merupakan resisten yang lumayan kuat untuk saham Doit. Jadi hati-hati apabila masih gagal break 380. Jadi untuk yang saat ini baru mau coba pantau di entry saham Doit, masih bisa coba dipantau. Karena saat ini baru mencoba untuk mulai bergerak bangkit dari downtrendnya. Tapi lebih oke adalah buy on breakout apabila memang berhasil break garis EMA 50. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.